Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima, insya Allah saya akan membahas terkait dengan temanya sumber dan penggunaan dana di perbankan ya. Di pendahuluan dulu, jadi lembaga perbankan adalah merupakan sebuah organisasi atau perusahaan yang sifatnya profit oriented ya. Jadi bersifat profit oriented atau di mana ini perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan ya. Lembaga perbankan membutuhkan berbagai macam sumber dana yang bertujuan menunjang aktivitas operasional ya dan berbagai kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Jadi profitabilitas itu pertama dia untuk menunjang operasional dari perbankan itu ya, seperti membayar gaji pegawai, membayar investor ya, atau membayar bagi hasil dari pembiayaan dan sebagainya, dan membiayai berbagai kebijakan yang diambil berdasarkan untuk mencapai tujuan, misalkan kebijakan untuk fasilitas mobile banking ya. Nah, ini kan membutuhkan dana ya dan sebagainya ya. Nah, kebijakan-kebijakan ini ditunjang ya, harus ditunjang dengan dibiayai yang dari sumbernya dari profit ya. Kemudian dana bank merupakan uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktif ancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Jadi dana bank itu adalah yang disebut dana bank adalah yang berupa uang tunai, yang dimana uang tunai itu dapat digunakan kapanpun ya oleh perbankan itu. Kemudian sumber dana ada 3 ya. Pertama, dana yang berasal dari modal sendiri. Ini dari owner misalkan ya, dari owner, dari dana investor atau bisa juga dari aset ya, bisa ya, dan sebagainya. Dana berasal dari pinjaman. Nah, ini biasanya misalkan ada pinjaman dari bank lain, ya bisa juga antar bank itu saling meminjamkan ya, atau bisa juga dari pinjaman luar negeri ya, pinjaman luar negeri. Kemudian juga yang paling banyak di sini dana pihak dari masyarakat ada DPK ya, DPK, dana pihak ketiga. Ini bahkan hampir 90% ya. Dan bank itu berasal dari DPK ya, dari DPK. Ya, ini kan dari 3 produk utama ya. Pertama dari tabungan, bisa juga dari giro, dan time to deposit atau deposito. Ya, jadi ini yang paling banyak sumber dana bank itu dari DPK ya, dana pihak ketiga. Faktor yang harus diperhatikan ya, pertama jenis penggunaan dana ya. Jadi faktor-faktor apa yang harus digunakan untuk menyerap sumber dana tadi, jenis penggunaan dana. Jadi bisa jadi ini untuk operasional misalkan ya, untuk pembiayaan dan sebagainya, atau strategi dari perbankan itu ya, strategi pemasaran, strategi pasar ya. Misalkan ada bank yang khusus untuk UMKM ya, ada yang khusus untuk komersial ya, untuk perumahan ya, dan sebagainya. Ini adalah jenis penggunaan dana. Kemudian potensi sumber dana dari pasar uang. Ini pasar ya, maaf. Mungkin warna biru. Nah, ini bisa jadi potensinya dari pasar uang ya.
pasar uang. Misalkan dari saham ya, dari sukuk ya, dari obligasi. Jadi bisa jadi bank itu memikirkan sumber pendapatan lain di luar yang tadi ya, di luar tiga tadi, di luar dari owner, dari modal sendiri, di luar dari pinjaman bank lain, di luar dari DPK, maka bank harus memikirkan sumber dana lain ya, sumber dana lain di luar itu ya, terutama dari pasar uang ya. Sasaran market bank, nah ini juga ya, ini market bank itu mau kemana tadi ya? Bisa jadi dia khusus ke UMKM ya, atau dia dikhususkan ke apa? Komersil, misalkan dia ke perumahan, atau dia dikhususkan untuk pertanian, misalkan ya bank pertanian ya. Ini sasaran market dan sebagainya. Jenis sumber dana ya juga tadi ya. Ada misalkan tabungan, bisa giro dan apa? Time deposit, deposit. Hubungan biaya dan penghasilan aja harus dihitungkan juga ya. Atau BOPO ya, beban operasional dibagi pendapatan operasional ya. Forecasting ya, ini peramalan. Nah, jadi ketika bank itu harus ada analisa terkait dengan masa depan ya, peramal. Kira-kira ke depan itu potensi apa yang bisa dikembangkan ya. Potensi atau analisa keuangan. Meskipun ini sifatnya masih ya, tidak ada sesuatu, terutama untuk yang ekonomi itu tidak ada sesuatu yang pasti ya. Seperti sekarang ya, pandemi, siapa yang bisa memprediksi? Tidak ada yang bisa prediksi ya. Tapi harus ada ya, ada manajemen risiko ya. Risiko di mana apalagi ini pandemi ini kita mau mengajarkan kita bagaimana ketika terjadi seperti ini musibah atau apa ya, harus dipersiapkan. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya terjadi pandemi, terjadi musibah ya, atau misalkan ada bencana alam atau sesuatu yang tidak diinginkan di luar di luar nalar kita ya. Nah, itu harus dipersiapkan ya melalui peramalan-peramalan atau forecasting. Ya, ini penting ya. Kemudian lamanya dana bisa digunakan ya. Berapa lama dana itu bisa pinjaman gitu ya dan sebagainya. Ini harus diperhitungkan ini. Sumber dana lain perbankan ya, tadi bisa dari penjualan obligasi dan saham ya. Nah, kemudian bisa juga pinjaman dana dari perbankan lain ya. Kemudian dan berupa bantuan likuidasi Bank Indonesia ya, bantuan likuidasi Bank Indonesia. Atau sekarang itu bukan BLBI namanya, di LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, lembaga penjamin simpanan ya. Dulu namanya BLBI. Nah, biasanya kalau terjadi apa? Nah, seperti mau di likuiditas atau apa banknya dinyatakan dilikuidasi, itu biasanya ada bailout ya. Bailout itu adalah dana talangan ya, dana talangan. Nah, untuk dana talangan itu untuk membayar nasabah-nasabah ya, atau untuk menalangi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perbankan itu. Kemudian sumber dana dan cadangan likuiditas perbankan. Pertama ada dana primer. Cadangan primer diperuntukkan untuk penguatan likuiditas pada kebutuhan sehari-hari perbankan. Jadi ini cadangan primer itu untuk membayar nasabah ya, membayar nasabah ya, kemudian untuk membayar kewajiban jangka pendek ya, jangka pendek. Karena itu.
Itu sedangkan untuk sekunder, ini untuk mengantisipasi ya. Jadi adalah cadangan sekunder di mana tadi untuk menghindari resiko tadi ya, menghindari resiko-resiko yang ditimbulkan. Nah, seperti sekarang pandemi ya dan lain-lain, bencana alam ya dan sebagainya. Atau juga sekunder ini untuk membiayai proyek-proyek besar ya. Proyek besar ya, yang membutuhkan dana yang besar seperti infrastruktur ya, kemudian membiayai industri ya, dan sebagainya ya. Ini diperlukan ya untuk itu dana-dana itu. Kemudian cadangan sekunder digunakan untuk berbagai kepentingan. Pertama, memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka pendek ya, yang bersifat jangka pendek seperti penarikan simpanan oleh nasabah. Jadi nasabah itu harus dijamin bahwa mereka itu bisa mengambil dananya kapan aja meskipun dibatasi. Misalkan untuk ATM itu dia maksimal 5 juta ya per hari. Nah, untuk transfer, untuk yang ATM-nya biasa, transfer atau yang tabungannya jenis biasa itu maksimal 25 juta penarikan ya. Jadi dibatasi juga ya. Nah, sedangkan kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi. Nah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak diperkirakan. Yang ketiga, sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi ya. Jadi kalau tadi primer tidak mencukupi maka bisa diganti ditambah oleh cadangan sekunder ya. Nah, jika tadi yang primernya tidak mencukupi. Kemudian memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak diperkirakan dari deposan dan penarikan disbursement dari debitur. Nah, prinsip pengelolaan dana perbankan pertama untuk keperluan dana jangka panjang. Ya, prinsip pengelolaannya maka dipenuhi dengan jangka panjang. Apabila dana itu diperlukan untuk dalam jangka panjang, maka dipenuhinya dari sumber jangka panjang. Apabila keperluannya untuk jangka menengah, maka dipenuhi oleh sumber dana jangka menengah. Apabila keperluannya untuk jangka pendek, maka dipenuhinya dari sumber jangka pendek. Gitu ya. Jadi harus ada pos-posnya. Kalau keperluan jangka panjang, maka dipenuhinya dari sumber. Misalkan si bank itu akan berinvestasi misalkan untuk mobile banking, internet banking ya. Ini investasi ini ke depan itu mobile bankingnya akan diperbaharui dan sebagainya. Ini membutuhkan dana kan, dana pengembangan. Nah, ini pengembangan mobile banking ini menggunakan dana jangka panjang, gitu ya. Kemudian misalkan untuk membayar pegawai ya, ini kan jangka pendek ya. Kemudian untuk membayar sewa-sewa dan sebagainya itu menggunakan dana jangka pendek tersebut. Lanjut. Penggunaan dana bank, investasi perbankan. Jadi ada dua nih investasi perbankan. Yang pertama adalah yang disebut financial investment. Nah, financial investment itu ya adalah dana bank digunakan diinvestasikan pada pembelian surat-surat berharga seperti pembelian saham, obligasi, dan SBI sertifikat Bank Indonesia. Ya, jadi financial investment ini dana bank tadi ya sebagian digunakan untuk membeli surat berharga. Yang kedua adalah real investment, sektor real, investasi sektor real, di mana investasi yang digunakan oleh bank dananya digunakan untuk pembelian tanah,
Ya, pembelian tanah, pembelian gedung, dan pabrik. Misalkan yang sifatnya fixed asset. Nah, fixed asset ya. Jadi ini juga salah satu investasi. Akan tetapi di sini kita harus lihat ya, kalau real investment di sini ya liquid ya. Kalau ini tidak liquid, non liquid ya. Artinya kalau bank membutuhkan dana itu return lah, ada return ya. Sini return atau pengembalian investasi return sebutnya, maka investasi dari financial investment ini bisa didapatkan cepat, dengan cepat ya. Nah, dengan cara menjual saham, menjual obligasi itu kan cepat ya, bisa kan sehari 2 hari lah. Tapi kalau real investment ini non liquid, jadi returnnya ini lama. Misalkan dia membutuhkan dana return dari investasi pembelian tanah, maka tidak bisa nih ini tanah ini dikembalikan atau diuangkan dengan cepat dalam waktu 1 bulan. Mungkin ini bisa returnnya bisa 1 tahun lebih. Ya, rumah juga sama, gedung juga sama. Jadi kerugian dari investasi fixed asset itu adalah non liquid. Jadi ketika kita membutuhkan dana return dari investasi itu tidak cepat kembali dana itu karena harus dijual dulu dan lama kan menjualnya. Jadi jual tanah, jual gedung, jual pabrik, jual rumah itu tidak seperti menjual beras, tidak seperti menjual apa ya, lama pasti prosesnya lama 1 tahun 2 tahun ya, lama. Meskipun di sini keuntungan dari real investment ini adalah di mana return-nya tinggi ya, return tinggi dan cenderung naik terus ya, tidak akan turun lah. Ini naik ya. Kita beli harga tanah 1 juta per meter misalkan ya, maka nggak akan turun tuh, akan terus naik cenderung kecenderungannya. Nah, ini maka keuntungannya bisa 102 kali lipat, 3 kali lipat ya dari harga awal. Tapi kalau ini fluktuatif ya, ini bisa jadi kita bisa rugi, ini resikonya besar ya, ada resiko di sini. Kalau yang real investment, tapi dia liquid ya. Misalkan kalau kita ada selisih harga jual saham itu disebutnya apa? Disebutnya adalah capital gain ya. Capital gain. Di mana selisih harga jual dengan harga beli. Misalkan harga belinya dia 1.000 per saham per lembar, maka dia pas harga jual adalah misalkan 1.500, maka dia punya keuntungan 500 per lembar saham. Atau kan ketika dia beli 1.000 misalkan, ketika dia jual harga saham itu turun 900 misalkan, maka dia rugi 100. Nah, ya, itu saham itu sangat fluktuatif, dia bisa per hari ya, bisa itunya per hari, per jam bisa gitu ya, jadi fluktuatif sekali. Lanjut, penggunaan dana bank investasi, lanjut ya. Penggunaan dana lain oleh bank adalah penyaluran kredit. Nah, ini ya. Jadi salah satu investasi perbankan adalah menyalurkan dana kepada pembiayaan. Nah, ini bisa dibagi dua, bisa ke produktif, ya, sektor produktif, bisa ke sektor non konsumtif. Konsumtif. Nah, bisa dua ya. Nah, kalau ke produktif biasanya ya ke UMKM. Kalau syariah kan menggunakan akad mudharabah, musyarakah bisa ya. Konsumtif bisa jual beli ya di sini ya. Jual beli tanah, jual beli rumah, renovasi rumah, motor, mobil ya. Kemudian sewa. Bisa juga MMQ di sini. Bisa juga IMBT ya. MMQ musyarakah mutanakisah. Kemudian IMBT ijarah musafah ijarah
Muftahiyah Bitamlik atau IMF Jet ya, atau Salam kan ya, atau misalkan Istisna ya. Banyak ya. Nah, penyaluran kredit termasuk salah satu penyumbang terbesar keuntungan. Jadi kredit ini ternyata ya, kredit ini ternyata dia menyumbang keuntungan terbesar. Jadi kredit atau pembiayaan ya, financing, pembiayaan itu dia menyumbang hampir ya rata-rata ya di bank syariah, terutama BPRS, bank syariah 90% untungnya berasal dari 90% profit ya, berasal dari pembiayaan. Jadi harus hati-hati ya. Sehingga bank itu harus sangat hati-hati dalam menilai kelayakan penyaluran pembiayaan. Karena ini sangat berpengaruh dong. Kalau misalkan dampaknya nih, kalau ada kredit macet atau non-performance loan atau non-performance financing (NPF) ya, ini tinggi NPF-nya, maka itu berdampak pada penurunan keuntungan. Ya, jadi kalau NPF atau kredit macetnya tinggi di perbankan itu, dia dampaknya adalah penurunan keuntungan. Karena tadi ya, setelah dilakukan penelitian, hampir 90% perbankan profitnya dari pembiayaan. Sehingga kalau ini kredit macet, ya ini dampaknya ada penurunan keuntungan. Bahkan bukan hanya secara profitnya turun, secara reputasi perbankan di mata investor, di para nasabah, di mata investor juga ya, itu secara reputasi menurun karena publik menganggap pihak perbankan tidak hati-hati dalam penyaluran perbankan. Nah, sangat hati-hati. Bahkan sekarang banyak ya, ada bank daerah ya, di sana ada, ini mempengaruhi sekali tuh kepada reputasi, ada bank daerah di mana ada kreditnya fiktif, kredit fiktif ya, jadi kredit fiktif. Wah, ini di blow up sama media ya, langsung ya, langsung dibenahi lah ya sama itunya, karena orang-orang menjadi tidak percaya ya. Ini kredit fiktif ini ada oknum ya, oknum dari pejabat bank di mana dia menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada nasabah yang nggak ada, nasabahnya fiktif ya. Fraud disebutnya, fraud ya. Ini masuknya kepada penipuan ya, bisa dipenjara ya. Ada kasus tuh kemarin di sekitar tahun 2015-an ya. Kemudian proses sekuritas pembiayaan bank untuk menambah dana. Pertama kan kredit bank ya. Kredit bank ini disalurkan, sebagian kredit dipindahkan dari neraca bank ke dalam pool. Ya, pool itu ke dalam sektor-sektor pembiayaan, pool itu ya, pool itu. Dan ditempatkan di bawah kekuasaan lembaga keuangan lain. Sekuritas diterbitkan dengan dukungan pool. Pool itu tadi ya ada primary, reverse ya, reverse atau secondary, reverse itu sebut pool juga ya, atau kepada loan, kepada apa namanya, deposito ya, itu sebut pool kredit. Kemudian ada pendekatan alokasi dana, ada pool of funds approach. Nah, pendekatan ini di mana seluruh dana ya diperoleh kemudian disatukan untuk ditempatkan dan digunakan pada satu pool ya. Satu pool. Misalkan dana itu ada dana pihak ketiga itu kan ada 3 ya, dana tabungan, deposito, giro, kemudian dari hasil yang DPK itu ya kemudian disalurkan pada satu pool saja. Nah, sedangkan
asset allocation approach, di mana pendekatan alokasi ini ya ditekankan pada peningkatan profitabilitas, sehingga penyaluran dana perbankan itu tidak hanya pada satu pool saja, tapi dari di mana misalkan pool yang paling banyak menghasilkan profit, maka di sanalah dana itu akan disalurkan. Contoh misalkan ini yang diagram pool of funds ya, yang pendekatan pertama. Misalkan nih, ketika ada 4 ya, ada 4 sumber pemasukan perbankan atau sumber dana perbankan, dari demand deposito, dari giro, dari saving deposito atau tabungan ya, ini tabungan. Kemudian time deposit atau deposito berjangka nih. Ada capital fund, ini modal. Nah, ini kan sumber dana perbankan ya. Kemudian pool of fund-nya kemana nih? Misalkan ke primary reverse, secondary reverse, other security, dan fixed asset. Jadi ke pool-nya ke satu, gitu ya, ke satu tempat saja. Ya. Sedangkan kalau diagram asset allocation approach, nah, misalkan ada 4 tadi sumber dana tadi ya, nah itu dibagi-bagi mana yang paling menguntungkan. Misalkan demand deposit apa giro ya. Demand deposit nih, kurang deh. Demand deposit. Giro itu misalkan untuk khusus sumber dana besar dari giro, maka gironya dana sumber dana giro itu disalurkan kepada 3 pool. Pertama kepada primary reverse, kemudian kepada secondary reverse, dan ke loan, ke pinjaman atau ke pembiayaan. Kemudian yang saving deposit, yang tabungan, ya disalurkan kepada 2, misalkan primary reverse dan ke loan, pinjaman. Kemudian time deposit atau deposito disalurkan kepada 3 pool, primary reverse, loan, dan other security atau kepada saham, obligasi, dan sebagainya ya. Nah, kemudian capital funds. Nah, capital funds biasanya ke loan, kepada other security, dan fixed asset ya untuk capital fund. Nah, ini biasanya banyak perbankan yang menggunakan pendekatan asset allocation approach, di mana asset allocation approach ini penyaluran dana bank ya disalurkan ke pool yang paling menguntungkan. Nah, itu ya. Lanjut. Bentuk jasa perbankan. Nah, definisi jasa perbankan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak perbankan ya terhadap para nasabah atau mereka yang memerlukan jasa perbankan. Ya, itu definisi dari jasa perbankan. Salah satu bentuk jasa perbankan adalah tabungan. Nomor 1, tabungan. Ada beberapa alasan secara umum seseorang menabung di perbankan. Pertama, sebagai dana yang disiapkan untuk bisa ditarik kapan saja dan di mana saja. Ya, gitu ya, penyimpanannya. Itu kenapa nasabah itu banyak menabung di bank untuk saat ini ya. Yang kedua, untuk membangun kenyamanan. Ya, kenyamanan, keamanan ya. Kemudian tempatnya terjamin ya, serta membangun administrasi yang terkontrol. Ya, kalau zaman dulu kan nyimpan uang di mana? Di bawah kasur, di bawah bantal, di guci gitu ya, di bawah keramik gitu ya, atau di lemari dan sebagainya. Itu kan tidak aman, tidak nyaman ya. Kemudian administrasinya tidak terkontrol. Tapi dengan adanya perbankan ya tadi keresahan-keresahan tadi atau
yang tadi sebelumnya manual menjadi lebih terkontrol. Yang ketiga, sebagai penyisihan dana untuk masa depan. Ya, misalkan kalian mau naik haji, ya, rencana 10 tahun lagi, maka bank ada jasanya, tabungan haji. Kalian mau sekolah, ya, orang tua kalian, misalkan kalian punya nanti setelah menikah, ya, setelah menikah pengen anaknya ketika masa depan anaknya udah gede terjamin biaya sekolahnya, ada tabungan pelajar, ada tabungan pendidikan dan sebagainya. Atau kalian mau membeli satu barang atau membeli laptop, 1 tahun lagi saya mau beli laptop, ada tabungan khusus gitu ya. Banyak produk di perbankan ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasabah ya. Kalau di bank syariah banyaknya baru tabungan haji ya, tabungan haji. Ada juga tabungan emas ya, emas investasi nih. Nah, mungkin ini ya yang sering banyak digunakan ya. Kemudian tabungan dalam perbankan syariah. Simpanan yang dilakukan oleh nasabah di bank syariah dapat menggunakan akad wadiah. Jadi di tabungan di bank syariah menggunakan 2 akad, wadiah dan mudharabah. Nasabah yang menggunakan wadiah sewaktu-waktu akan mendapatkan bonus, tapi ini tidak wajib. Dan bahkan tidak disebutkan di dalam akad di awal. Tidak disebutkan di akad. Tidak boleh. Ya, ini bukan janji ya, maaf. Nah, ini tidak boleh berjanji. Karena kalau janji akan memberikan hadiah itu sama dengan bisa riba ya. Tidak boleh. Tidak boleh memberikan janji pada sesuatu dalam konteks wadiah. Tidak boleh. Tapi boleh bank memberikan bonus. Jadi bonus ini adalah hanya sunnah gitu. Dan itu adalah tergantung banknya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah biayanya lebih murah. Ya. Biaya lebih murah, artinya administrasinya biayanya lebih murah. Karena kan setiap bank itu akan menarik administrasi ya. Biaya administrasi. Ini kan ujroh lah ya bahasanya. Administrasi. Ini lebih murah daripada mudharabah. Misalkan di BSI aja. Di BSI itu yang biaya administrasi yang wadiah itu sekitar 2.500 ya, 2.500 per bulan. Tapi kalau yang mudharabah itu 13.000 ya. 13.000 per bulan biaya administrasinya. Ini kalau nggak salah kalian boleh cek lagi deh untuk ini kalian boleh peneliti biaya administrasi atau ujroh untuk produk tabungan di bank syariah ya, ada ya 12 bank syariah. Silakan kalian teliti mana yang paling murah ya, silakan. Bisa tuh diteliti, bisa jadi skripsi itu. Ya, bisa jadi skripsi. Tapi kalau untuk PKM kayaknya atau untuk PKM untuk yang tugas project ini bisa untuk untuk tugas individu yang publikasi ya. Jadi kan kalian tuh ada 2 pilihan project, adalah publikasi jurnal, yang kedua PKM program kreativitas mahasiswa. Itu yang kalau yang ini kalian bikin jurnal, peneliti, kemudian kalian publikasi itu bisa. Kemudian nasabah yang menggunakan akad mudharabah akan mendapatkan bagi hasilnya. Kalau akad mudharabah dia ada janji, ada wa'ad. Janjinya adalah mendapatkan bagi hasil. Nah, di sini ya, wa'ad, ada janji. Ya. Nah, ini proporsinya ditentukan. Biasanya kalau bank itu ya, untuk di bawah 25 juta tabungannya, itu nisbahnya bank nasabah kurang dari 10%. Ada yang 6, ada yang 3 gitu ya. Misalkan 1 juta tabungannya 1 juta rata-rata ya dirata-ratakan tiap bulan ya. Rata-rata 1 juta paling 3%. Ya, 3%.
Dan itu ditotalkan semua. Ini perhitungannya nanti saya akan lihatkan perhitungannya ya untuk pertabungan, nanti ada perhitungannya. Kemudian nisbah adalah persentase tertentu yang disepakati antara nasabah dan bank, itu disebut nisbah. Nisbah sangat tergantung dari kondisi perbankan tersebut ya. Jika perbankan tersebut memiliki keuntungan yang besar, maka nisbahnya pun ikut. Jadi kalau perhitungan nisbah di perbankan itu pertama dari profit bank ya. Profit bank dan dari total disebutnya total DPK. Total DPK baik wadiah dan per bulan ya. Karena kalau bagi hasil itu di per bulan. Misalkan pada bulan sekarang April, berapa sih penerimaan bank dari DPK? Ditotalkan semua nasabah. Ya, misalkan 1,4 triliun atau 1 triliun. Kemudian berapa keuntungan bank? Berapa keuntungan bank ya. Nah, kemudian dibagi-bagi berdasarkan proporsi rata-rata nasabah dia menabung berapa, rata-rata tabungan per bulannya. Dibagilah misalkan yang di bawah, biasanya kalau yang mendapatkan bagi hasil itu di atas 1 juta ya. Kalau di bawah 1 juta biasanya mungkin ya 0,1% sampai 3% ya mendapatkan nisbah bagi hasilnya. Jadi tinggal dikalikan berapa persen dia mendapatkannya, dirata-ratakan. Nanti kita lihat ya cara penghitungannya. Time deposit atau deposito ya. Time deposit itu adalah deposito. Deposito adalah fasilitas bank yang dipergunakan para nasabah adalah tabungan deposito ya, di mana ini adalah tabungan berjangka. Tabungan berjangka ya. Jadi kalau time deposit itu tidak bisa diambil kapan saja. Jadi dia hanya bisa diambil segimana kontrak, 3 bulan biasanya. 3 bulan, 6 bulan, setahun ya. 1 tahun. Dan itu bisa diperpanjang otomatis ya. Bisa diperpanjang otomatis atau disebutnya automatic roll over. Jadi kalau kalian nanti ada di Bank Mini ya, ada Salam, namanya aplikasinya Salam yang punya BSI atau yang BRIS ya. Itu kalau ada dua settingan. Yang pertama settingannya adalah perpanjangan otomatis. Jadi automatic roll over. Jadi kalau misalkan udah 3 bulan, maka dia otomatis perpanjang lagi 3 bulan. Kalau nasabah milihnya itu. Yang kedua ada yang biasa, perpanjangan biasa. Jadi kalau perpanjang biasa itu kalau nasabah milih yang ini, maka ketika 3 bulan udah selesai. Jadi kalau dia mau deposito lagi, ya dia harus kontrak lagi. Gitu ya. Kemudian ada beberapa alasan kenapa masyarakat memilih deposito. Jadi deposito itu termasuk DPK yang terbesar ya. Dan kenapa? Karena di sini dianggap bahwa deposito itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan rendah resiko. Ya, rendah resiko. Meskipun sedikit ya. Return-nya dikit ini return-nya. Atau keuntungan atau pengembalian hasil investasinya sangat sedikit, kecil ya. Kecil. Dibandingkan dengan saham, valuta asing, membuka usaha gitu. Tapi saham, valuta asing, membuka usaha ini ada risiko di sini ya. Butuh kemampuan skill. Ini butuh skill yang mumpuni, terutama apabila membuka usaha ya. Harus ada skill biar usaha ya. Kemudian valuta asing juga sama, harus skill analisa. Ini juga skill analisa ya. Jadi rata-rata orang yang saya malas mikir, udahlah deposit. Saya punya uang nih kan. Biasanya ada warisan gitu, 300 juta dapatnya. Kalau dapat warisan misalkan 300 juta. Bingung mau diapakan. Deposito aja lah. Kita deposito lumayan ya, meskipun nggak terlalu besar tapi lumayan ya. Lumayan. Kita lihat kalau kehitungannya pakai bunga berapa ya. Kemudian penabung deposito biasanya uangnya dijamin oleh LPS.
Perhitungan bagi hasil biasanya dibayar setiap bulan ya, setiap bulan pada rekening. Nah, kemudian wadiah versus mudharabah, perbandingan. Secara kriteria ya sifat dana itu titipan, kalau wadiah itu titipan ya, titipan, kalau mudharabah sifat investasi. Secara penarikan, wadiah dapat diambil setiap saat. Mudharabah juga setiap saat, tapi kecuali deposito, karena deposito itu menggunakan akadnya mudharabah. Ya, akad mudharabah. Deposito menggunakan akad mudharabah. Insentif, bonus jika ada, tidak wajib ya. Kemudian ini bagi hasil. Kemudian kalau return atau kembaliannya atau wadiah itu harus 100% kembali. Ya, misalkan saya menitipkan uang 100 juta ke bank berupa tabungan, maka bank itu wajib nanti dikembalikan 100 juta ya. Tapi kalau dipotong ADM ya. Karena biaya ijrah. Kemudian kalau mudharabah itu tidak dijamin 100%. Ya. Kalau rugi dan apa? Ya. Nasabah juga harus menanggung kerugian. Kemudian ini contoh nisbah bagi hasil ada di perbankan ya. Misalkan saldo di bawah 25 juta biasanya wa'ad itu janji nisbah yang diberikan bank itu di bawah 10%. Bisa 6, 3, bisa 0 sampai 1 juga ya. Kalau di atas 25 juta 19%, kalau di atas 250 juta 29%, di atas 1M, 110M 39%, di atas 10 sampai 25M 46, di atas 25M 49. Jadi semakin banyak saldo, wa'ad nisbah yang dijanjikan oleh perbankan semakin tinggi. Nah, contoh yang deposito ini pakai perhitungan konvensional, saya bandingkan aja. Misalkan ada seseorang dia deposito uangnya sebesar 83.500.000 dalam waktu 3 bulan dengan bunga 6%. Si bank memberikan bunga 6%. Berapa si bank harus membayar bunga kepada orang ini selama 3 bulan? Ya, kita hitung ya, 83 juta dikalikan dulu 6%. Ya, 3/12 ya, kan 12 ini tahun ya. Jumlah bulan per tahun. Maka 83.500.000 dikali 6% itu adalah 5.010.000 ya. Kemudian dikalikan 3 ini dari 3 bulan, kontrak 3 bulan ya, per 12. Maka selama 3 bulan si orang ini mendapatkan 1.252.500. Kalau dibagi per 3 berarti berapa tuh? Sekitar 400.000 ya. Benar ya? Sekitar 400 ribuan ya. Dia mendapatkan keuntungan ya, si nasabah ini mendapat keuntungan 400 ribuan per bulan kalau ya ini ya. Kecil ya. Coba kalau 83 juta kamu jualan kopi misalkan ya. Kamu buka warung kopi kalau usaha ya. Ini kalau tinggal milih aja. Tapi ini fix ya, ini fix mendapat aman, fix gitu ya. Nah, kalau usaha kan membuka usaha kamu perlu skill ya. Misalkan kamu buka usaha kopi misalkan ya. Nah, cukup nggak kopi dengan modal segini? Cukup ya, cukup lah ya. Kamu buka kedai kopi, sewa tempat, gitu ya. Bisa nggak 10 juta per bulan? Bisa aja ya. Bisa lebih bahkan ya. Tapi bisa nggak 83 juta itu kamu salah ngelolanya. Kalau masa pandemi, habis tuh nggak modal habis dan sebagainya. Bisa jadi gitu. Jadi ini resikonya ada. Kalau saham nih, misalnya kalian beli saham. Misalkan saham Indofood lah. Indofood itu sekarang 8.500 per saham. Per lembar. Satu lot itu 500, satu lot 500 lembar. Nah, kalau 83.500 itu mungkin sekitar 3 lot mungkin ya. 3 lot. Sampai 5 lot lah ya, 5 lot. 5 lot saham ya. Ya, misalkan kalian beli 8.500, ya kalian tunggu aja tuh naik. Ya, naik misalkan naiknya 9.000, punya untung ya bisa lebih nih. Teman saya ada tuh ya. Dia beli BRIS
BRIS, karena BRIS itu kan udah IPO ya. Dia awalnya beli BRIS itu cuma Rp500 loh. Rp500. Oh, beli tuh 2 lot. Cuman kalau 500 kali 500 aja kan cuman berapa? Rp500. Nanti saya hitung. Rp500 dikali 500. Dia cuman beli 2,5 juta satu lot. Ya. Kemudian sekarang harga BRIS berapa? Harga saham BRIS itu sekitar 2.300. Wah, naiknya gede banget. Sekarang kalau dia punya saham satu lot 2.300 ya, nanti kamu bisa cek ya di IDX ya, berapa sih saham BRIS sekarang? 2.300 dikali 500 satu lotnya. Wah, udah hampir 11.500. Jadi dia modalnya untuk beli ini 2.500.000 modal untuk memberi saham BRIS satu lot. Sekarang dari modal 2.500.000 dia sudah mendapatkan sekarang ya aset dia di saham BRIS itu udah 11.500. Wah, lumayan ya dalam berapa bulan tuh? Setahun, 2 tahun. Nah, ini salah satu kenapa saham. Tapi ini kan perlu ada skill analisa. Skill analisa. Kalian belajarlah beli saham ya, belajar saham ya. Jadi sekarang itu banyak saham itu IDX atau Bursa Efek Indonesia ya sudah menyasar mahasiswa. Ada yang namanya tabungan saham. Jadi kalian harus melek investasi dong ya. Tabungan saham. Di sini ada yang kalian bisa milih eceran. Kan kalau kalian beli saham kan minimal 500 lot. 500 lembar satu lot ya. Ada yang diecer namanya reksadana. Nah, reksadana itu adalah eceran. Jadi patungan sama orang ya, sama orang. Kamu cuma belinya 5 saham, 5 lembar saham. Cuma 100.000-an bisa ya, bisa, sangat bisa ya. Belajar ya, itu kan ini dari 100.000 itu misalkan kamu 1 tahun berapa sih? Dari 100.000 bisa sampai 1 juta ya keuntungannya. Gitu ya. Nah, itu saham ya. Kalau obligasi pakainya kalau saham saya bukan obligasi kan belum halal ya. Obligasi itu dia pakainya kupon dan dia mirip bunga. Jadi dia belum halal, masih tidak boleh ya, ini mirip riba ya. Maka kalau mau yang syariahnya sukuk ya. Ya, atau obligasi syariah lah. Nah, nanti belajar sama siapa sih ada manajemen investasi ya. Nah, ini yang pakai. Jadi kalau misalkan deposito punya uang 83.500.000, dia keuntungannya hanya 400.000 kalau deposito. Ya. Nah, kalau ditekan segini. Tapi kalau usaha, wah bikin kopi, kedai kopi, wah bisa 10 juta per bulan, bisa 5 juta, tergantung skill kamu dalam mengelola usaha ya. Kalau ke saham ya tadi ya, bisa jadi kamu beli saham yang BRIS ya. BRIS itu lagi naik nih, lagi bagus nih. Lagi bagus nih BRIS nih. Kalau mau BRIS ya. Yang lagi bagus tuh BRIS, Telkom ya. Yang perusahaan-perusahaan yang digital ya, cari. Bagus. Tapi kalau yang lagi turun pertambangan ya. Kemudian manufaktur kayak ini Indofood aja. Indofood itu awalnya itu 25.000 loh. Sekarang cuma 5.000, 8.000. Turunnya drastis karena pandemi. Jadi banyak yang, tapi sekarang itu lagi murah, banyak yang lagi murah. Jadi ini saatnya beli saham. Saya juga lagi belajar beli saham ya, investasi saham. Jadi sekarang tuh lagi murah-murah karena gara-gara pandemi saham lebih pada murah. Ya, ke depan kan kalau nggak pandemi, ini Indofood pasti melejit lagi. Indofood, kemudian Unilever ya. Unilever itu awalnya 40.000 loh, 40.000. Sekarang lihat cuma 8.000-an, cuma 9.000 nggak sih? 10.000 turunnya drastis kan gara-gara pandemi ya. Gila. Tapi yang stagnan itu bank ya, BCA bahkan 25.000 ya. Tapi kan nggak boleh ya, BCA bukan saham syariah. Bukan saham. Cari yang saham syariah. Ada 200-an saham syariah. Ya. Gitu ya, contoh. Lanjut, Giro.
Giro atau demand deposit merupakan sejumlah dana yang disimpan di suatu perbankan dan di mana dana tersebut dapat ditarik berdasarkan permintaan. Jadi kalau giro itu dia pakai cek ya, bill lihat, cek bill lihat ya. Jadi dia bisa ditarik berapapun, 1 M, tidak ada batasan. Jadi kalau giro itu untuk yang para pengusaha lah ya. Jadi kalau kamu pakai tabungan biasa, kemudian mau transfer uang 1 M, beli barang 1 M, sedangkan tabungan biasa dia hanya 25 juta kan tadi ya per hari. Berapa hari dia harus bayar 1 M? Aduh, 4 berarti 4 kali 10, 40 kali dia harus bayar 40 hari ya. Dicicil. Mau nggak? Pasti nggak mau ya. Maka harus buka tabungan giro. Jadi bisa pakai cek ya, dan bisa diambil kapan aja. Nah, ini contoh perhitungan giro mudharabah. Misalkan ini saya misalkan ada orang yang ini riwayat saldonya 2 bulan ya, dimulai dari tanggal 3 tahun 15 bulan 12 tahun 2015 sampai tanggal 23 bulan 1 tahun 2016. Misalkan di bulan ketiga saldo dia 1,2 M, kemudian nambah di tanggal 15 2,5 M, kemudian turun di tanggal 27 mungkin dia bayar apa gitu ya 270 juta, kemudian tanggal 11 turun lagi jadi 30 juta, atau tanggal 15 Januari naik jadi 50 juta, tanggal 20 jadi 150 juta, dan tanggal 23 naik jadi 100 juta. Kalau kita ini kalau intinya adalah kalau yang syariah, bank kita harus tahu berapa total giro dan wadiah totalnya, total per bulan itu. Misalkan total giro ada segini, 5,4. Misalkan total dana DPK perbankan di bulan Desember dan Januari ya, 2 bulan itu segini, 535 M sekian. Kemudian yang wadiahnya 24 M sekian. Misalkan nih, di bank syariah itu ya. Berapa sih bagi hasil yang diterima nasabah yang punya ini, yang nasabah ini ya. Nasabah X lah kita. Nasabah X punya riwayat saldo ini 2 bulan. Kita akan hitung rata-ratakan dulu. Ya, misalkan ini dari tanggal 3 sampai tanggal 14 selisih 12 hari ya. Dengan saldo 1,2 M. Kita singkat aja ini ya, 10/6. Kemudian yang kedua ada di bulan Desember ada 3 transaksi lah ya. Intinya ada 3 transaksi yang dilakukan oleh orang nasabah ini. Ada yang pertama 12 hari 1,2 M, kemudian 12 hari 2,5 M, kemudian ada selisih 3 hari 270 ya. Kita rata-ratakan. Cara menghitung rata-ratanya gimana? Gini. 12 dikali 1.200 atau 1 M ya. Ini 10/6 ya, ditambah 12 kali tambah 2.500, kemudian ditambah 3 dikali 270 ya, dibagi 31 hari ya. Maka rata-ratanya kita udah ada nih 1.475,81. Jadi di bulan Desember ini rata-rata saldo dia 14,7,585 pangkat berapa nih kali 10/6 lah gitu ya, atau 1,4 M lah ya. Ini rata-ratanya. Kemudian di bulan Januari ada 5 transaksi ya. Ada selisih 10 hari, 4 hari, 5 hari, 3 hari, dan 9 hari, di mana ini ya saldonya ya. Oke, kita hitung lagi kayak tadi ya. Nah, cara hitungnya ada 270 ya dikali 10 tambah 4 kali 30 gitu ya. Cara hitung rata-ratanya. Kemudian 5 kali 50 tambah 3 kali 150. Oh, ini seberapa nih? Oh, 100 ya. Ini 100 kurang. Nah, ini ya, setelah dihitung ya, dibagi 31 nanti. Nah, 142,58 kali 10/6 atau 140 juta ya, 144 juta ya. Rata-rata saldonya pada bulan Januari. Kita hitung. Misalkan tabel, kalau 1 M sampai 10 M berapa diskonnya? 39%.
Kemudian dia di bulan kedua itu turun ya, 100 jutaan ya. Ya, 140 juta rata-ratanya. Maka nisbah bagi hasilnya 19%. Nah, hasil laba investasi misal Y1 30%, Y2 45%. Kita masukkan ke rumus nih. Ini ya, ini tuh tadi rata-rata 1 ya, berapa tadi? 14278,81 dibagi X1 ya, per X1 dikali ini maaf 1 ini X2 ya. Maaf. Nah, Y1-nya ada 30% X1 dikali N1-nya N1 ini. Nisbah 1 39% ya, 0,39. Ditambah tadi 142, berapa? 142,58 lah ya. 1,2,58 kali X1 kali berapa? 0,45 X2 ya kali nisbahnya 19%. Ini coret aja, coret. Ini tinggal dikalikan ini kali ini kali ini kali ini. Hasilnya adalah 184,77 ya kali 10,3 atau dia mendapatkan nisbah, nasabah ini mendapatkan bagi hasil sebanyak 108 selama 2 bulan ya. 184 juta sekian ya. Benar ya? Sini. Benar. Ya. 184 juta sekian. Selama 2 bulan. Gede ya? Ini kalau mudharabah. Ini kalau menggunakan mudharabah. Nah, gitu ya. Itu perhitungannya. Jadi harus tahu dulu berapa total. Jadi semakin banyak dia bank itu. Ini tadi kan bank itu mendapatkan, ini contoh ya, mendapatkan dana DPK-nya segini. Ini segini. Jadi semakin banyak ini, wah semakin tinggi juga. Ya, semakin tinggi juga dia mendapatkan bagi hasilnya. Jadi berdasarkan proporsi. Berdasarkan proporsi. Kalau yang konvensional kan berdasarkan bunganya. Bunga. Nanti minggu depan ada kredit ya, nanti saya akan bandingkan juga perhitungan yang pembiayaan menggunakan kredit bunga dan yang bagi hasil. Ya, jadi bisa jadi yang bunga itu lebih tinggi ya penghasilannya. Bisa jadi ini yang bagi hasil lebih rendah. Ya, tapi bisa jadi yang bagi hasil lebih tinggi, yang bunga lebih rendah. Tergantung tadi kemampuan bank menghasilkan profit. Kalau kemampuan banknya menghasilkan profitnya tinggi, maka bagi hasilnya tinggi. Gitu ya kalau syariah. Ya, adil ya. Tapi kalau kemampuan bank itu menghasilkan profitnya rendah, maka kita pun mendapatkan bagi hasilnya kecil. Ya, itu contoh. Kemudian ada RTGS. RTGS itu adalah real time gross settlement. Itu kayak transfer ya. Kayak transfer yang kalau dulu tahun sebelum tahun 2000-an ya, itu transfer uang tuh biasa pakai wesel ya. Itu kan bisa berhari-hari ya. Bisa berhari-hari Anda itu. Jadi kalau kamu mau transfer 100.000, 200.000 bisa nyampainya 2 hari, 3 hari. Tapi sekarang ada RTGS. Jadi kita transfer, maka dalam hitungan detik, menit, itu sudah nyampe ke rekening tujuan. Itu yang disebut RTGS. Nanti ada tugasnya tuh ya, soalnya RTGS kalian bahas tentang RTGS ya, diskusikan. Kemudian ada letter of credit atau LC. Penggunaan LC sering digunakan oleh mereka yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional. LC adalah fasilitas yang diberikan untuk kemudahan transaksi impor, di mana LC digunakan untuk membiayai sales kontrak. Ya, sales kontrak jarak jauh antar pembeli dan penjual yang belum saling mengenal. Menurut ketentuan Uniform Custom and Practice for Documentary Credit, ya, LC merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC. Sedangkan menurut Bank Indonesia, LC merupakan janji issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi. Jadi LC itu adalah digunakan oleh impor, syarat
syarat yang harus diajukan oleh importir. Import itu adalah kita membeli barang dari luar untuk meyakinkan eksportir dalam mengirimkan barang. Jadi importir ngirim barang kan, eksportir ngirim barang, importir ngirim uang. Nah, untuk meyakinkan eksportir agar barang ini dikirim, maka perlu adanya LC. Ini adalah jaminan bank, jaminan dari bank penerbit ya, di mana jaminan ini meyakinkan eksportir bahwa uang itu akan ditransfer atau dibayar kepada eksportir. Nah, nanti importir bayarnya nggak ke eksportir, tapi ke bank penerbit LC. Gitu ya, paham ya? Nanti kalian boleh bahas lagi di tugas yang saya bikin nih, kalau ada tentang LC. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada masalah boleh di forum diskusi didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.